Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik selaku dosen pembimbing pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, saya Dimas Sofi Setiawan dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga NIM 63014221112. Baik, rekan-rekan bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Eka Melani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 14014222005. Saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Nadia Hurnisa, saya dari program studi PGSD dengan NIM 140142221. Saya sebagai presentator. Perkenalkan, saya Aulia Intan Rahmawati Septianingrum dari Prodi PGSD dengan NIM 14014222241 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Mentari Pratipta Eka Putri dari PGSD dengan NIM 14014222512. Saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Ratna Rusti Widianingrum, NIM 33014222125 dari program studi PPKN. Saya di sini sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Jazila Nadia, nomor NIM 61014222136 dari Prodi PJKR. Saya di sini sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Valinda Isnabila Wisasani, program studi PJKR dengan NIM 61014222152. Saya sebagai presentator. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari Dia. Kepada saudari Dia, saya persilahkan. Untuk materi pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian pendidikan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, diskusi dinamika masyarakat. Yang ketiga, perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Yang keempat, alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Yang kelima, pendidikan multikultural di Indonesia. Yang keenam, pendidikan multikultural, tantangan dan solusinya. Thanks. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Nadia. Pada saudara Nadia, saya persilahkan. Baik. Materi yang kedua akan pengertian dan pendidikan perkembangan masyarakat. Sebentar. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Masyarakat adalah sekelompok yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
Jadi, pengertian pendidikan dan perkembangan masyarakat adalah pembelajaran yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang dapat berinteraksi kepada individu yang lainnya. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Aul. Pada Saudari Aul, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masyarakat sebagai lembaga pendidikan. Norma-norma sosial dan budaya. Di masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya, dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Aktivitas kelompok sosial. Kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan bekerja sama di bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu adalah merupakan sumber pendidikan bagi warga masyarakat, seperti lembaga-lembaga sosial budaya, yayasan-yayasan, organisasi-organisasi, dan lain-lain, yang semuanya itu merupakan unsur-unsur pelaksanaan asas pendidikan masyarakat. Baik, materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Mentari. Pada Saudara Mentari, saya persilahkan. Pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat. Potensi masyarakat di sini dapat juga bermakna kemampuan masyarakat mendanai program-program pendidikan yang dibangunnya, serta kemampuan orang tua murid menanggung beban pembiayaan ketika pendaftaran anaknya ke sekolah tertentu. Baik, materi yang kelima akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Ada Saudari Ratna, saya persilahkan. Baik, deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Sumber-sumber masalah seperti rendahnya kesadaran multikultural, penafsiran otonomi daerah yang masih lemah, kurangnya sikap kreatif dan produktif, serta rendahnya kesadaran moral dan hukum menyebabkan perilaku massa yang sangat mudah menjurus ke arah anarkisme, sifat kedaerahan, tidak tertib hukum, dan korupsi merajalela. Lingkungan nasional masih ditandai dengan 2 fenomena seperti masih berlangsungnya krisis multidimensional, kuatnya tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan kehidupan beragama. Sehingga pendidikan dituntut untuk membantu krisis yang dialami oleh negara ini. Untuk itulah, karakter bangsa harus dipertahankan dan pendidikan harus mengacu pada tolak ukur global sehingga bangsa Indonesia siap dalam mengantisipasi perannya dalam menghadapi persaingan global. Baik, materi yang keenam akan disampaikan oleh Saudari Jazilah. Kepada Saudari Jazilah, saya persilahkan. Untuk Jazilah suaranya belum masuk. Oke, maaf, ulang lagi ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkiraan perkembangan masyarakat masa depan.
Istilah masyarakat Indonesia baru digunakan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah era reformasi. Teori globalisasi menyatakan bahwa budaya global terjadi karena berbagai perkembangan sosial budaya. Bahkan globalisasi juga bisa diartikan sebagai kesadaran yang tumbuh pada tingkat globalisasi yang terbangun secara berkelanjutan. Menurut sastra Pratejo, masyarakat Indonesia baru merupakan suatu visi yang memuat kritik atas situasi yang ada dan gambaran alternatif mengenai masyarakat tanpa aspek-aspek negatif. Jadi visi masyarakat baru yang dicita-citakan itu biasanya muncul pada saat timbul situasi ketidakpuasan akan situs yang ada dan dirasakan perlunya perubahan, reformasi, dan revolusi. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Valinda. Ada Saudari Valinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Alternatif pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Pada awal pertumbuhannya, pendidikan diartikan sebagai proses sosialisasi yang berupa proses transfer nilai dan pengetahuan. Dan dalam perkembangannya, pendidikan dimaknai sebagai proses persekolahan, maka titik fokus studi pendidikan adalah kegiatan proses belajar mengajar. Pendidikan haruslah bersinergi dengan bidang-bidang kehidupan, politik, ekonomi, hukum, dan budaya dalam arti terbatas. Pendidikan multikultural di Indonesia. Beberapa kecenderungan dari sistem pendidikan nasional yang selama ini berlaku menunjukkan beberapa fenomena yang tidak menguntungkan bagi pembentukan proses kultural tersebut, antara lain: A. Pendidikan nasional bersifat monolitik kultural, etnosentrisme, dengan mengedepankan budaya induk sebagai acuan superioritas. B. Sistem pendidikan barat dikembangkan dengan acuan sistem ekonomi internasional. C. Keindonesiaan tidak cukup dibangun dengan identitas subnasional dengan basis ras, etnik, budaya, kelas sosial, agama, dan pengelompokan lainnya. D. Persekolahan di Indonesia cenderung bersifat elitis. Baik, terima kasih. Demikian diskusi dari kelompok 5. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita bertepuk tangan kepada kelompok penyaji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.